warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Kusni dengan nomor 190810-2003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang dimana di sini penjelasannya itu ada beberapa, diantaranya sebagai berikut. Untuk mempersingkat waktunya, lanjut ke pembahasannya saja ya. Di sini ada pengertian kompetensi dasar, yang dimana kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik dan harus mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Itu pengertian kompetensi dasar. Nah, di sini yang kedua itu adalah kompetensi inti. Pengertiannya sendiri itu adalah kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimana harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016, kompetensi inti pada kurikulum 2017 adalah kemampuan untuk mencapai standar tingkat kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik setiap tingkat kelas. Nah, di sini ada makna kompetensi inti, yang dimana dalam mempermudah operasionalnya itu kompetensi sendiri di inti pada ranah sikap dibedakan menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial, yang dimana dengan demikian kompetensi ini mencakup 4 dimensi yang mencerminkan. Yang pertama itu ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, yang dimana ini kompetensi inti. Satu itu KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, dan KI 2 untuk kompetensi inti setiap sosial, dan KI 3 itu untuk kompetensi inti sikap, pengetahuan, dan kompetensi KI 4 itu untuk kompetensi inti sikap, keterampilan. Di sini ada kompetensi inti tingkat untuk kemampuan mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik adalah pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Setiap kompetensi lulusan tersebut meliputi sikap aspek, yang dimana pengetahuan dan keterampilan kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Di dalam mempermudah operasionalnya, kompetensi inti pada ranah sikap dibedakan menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosialnya. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk kelas yang dibutuhkan dari kompetensi inti. Yang kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pembelajaran tertentu sebagai tujuan rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam satu pelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berikut yang terkandung dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri suatu mata pelajaran. Nah, di sini adalah hubungan antara KI dan KD. Hubungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar diantaranya adalah yang pertama, saling berkesinambungan, di mana kompetensi dasar dibuat karena adanya kompetensi inti. Yang kedua, kompetensi inti sebagai acuan, sedangkan kompetensi dasar sebagai alat atau counternya. Yang ketiga, ketika tidak ada kompetensi inti, maka tidak ada juga kompetensi dasar, sedangkan keduanya berhitungan sama-sama untuk dapat terlaksananya pembelajaran yang baik sesuai dengan kurikulum 2013. Jadi hubungan keduanya sangatlah penting guna dapat menjalankan pembelajaran yang baik sesuai dengan kondisi dan keadaan siswa di suatu satuan sekolah. Nah, di sini ada yaitu adalah materi kelas 9. Itu yang di sini adalah yang kompetisi inti Arab MTS kelas 9 semester pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan penguraian, merangkai, modifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang teori. Yang kelima itu adalah tarkib. Nah,
Kedudukan KD Arab bahasa Arab MTS itu kelas 9 semester pertama itu adalah mengolah yang pertama itu adalah mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang atau teori. Dan yang kedua itu yang pertama tapi yang kedua menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. Yang ketiga itu menunjukkan perilaku motivasi internal instinktif untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. Dan yang kedua yang A itu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam memperhatikan bahasa Arab sebagai bahasa komunis internasional pengantar yang mengkaji hasanah keislaman. Yang ketiga yang A mengidentifikasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan Rasul Sunnah Hijriyah dan baik secara lisan maupun tertulis, melafalkan bunyi huruf kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan Rasul Sunnah Hijriyah, menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema tersebut. Dan di sini ada yang keempat, yang A mendemonstrasikan ungkapan sederhana dengan topik tersebut dengan memperhatikan struktur teks dan unsur bahasa yang benar dan sesuai dengan teks. Dan yang kedua itu menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan merespon tentang bab tersebut dengan memberikan struktur teks untuk bahasa yang benar dan sesuai konteks, menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang tema tersebut, menggunakan informasi secara tertulis tentang tema tersebut dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat, menyusun teks sederhana tentang topik dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, di sini ada cakupan materi yang terdapat pada rumusan KD3. Yang pertama itu adalah memahami struktur teks untuk berbahasa, bunyi kata, frasa dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema tersebut yang melibatkan dengan bacaan maupun tulisan. Buku MTS kelas 9 yang sesuai dengan KMA 183 sesuai seperti di buku yang saya amati terdapat teks sederhana dalam teks tersebut. Bahwasanya menjelaskan tentang ucapan termasuk tulisan, juga lebih tepatnya mengidentifikasikan suatu teks baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, melafalkan bunyi huruf kata, frasa yang berkaitan dengan tema tersebut dengan memperlihatkan suatu tulisan maupun lisan. Dalam materi ini dijelaskan dalam buku yang sesuai dengan KMA 183 menjelaskan tentang bunyi huruf. Penjelasan di atas ini supaya untuk mengajak siswa untuk memberikan gagasan mengenai pernyataan sesuai dengan penggunaan lisan maupun tulisan yang sesuai dengan KD yang berlaku. Nah, jawaban materi yang terdapat pada rumusan KD 4 yang dimana mengenai demonstrasi ucapan sederhana tentang topik tersebut baik secara lisan maupun tulisan. Pada KD ini terdapat hiwar atau orang yang membaca bersama percakapan tersebut dan siswa yang diminta untuk maju ke depan dengan temanya untuk mencontohkan sebagai percakapan di atas, menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan dengan dan merespon tentang tema tersebut dengan memperhatikan struktur teks untuk kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Pada materi selanjutnya siswa diminta untuk mencontohkan ungkapan sederhana untuk mengakukan dengan cara berkelompok dalam buku KMA untuk terdapat sebelum membuatnya diberikan materi tersebut. Nah, di sini kemampuan siswa setelah belajar bab ini. Nah, yang terakhir itu adalah kemampuan siswa setelah mempelajari tema dengan KD dan KD dan KI itu siswa dapat menambah kawasan tentang pelafalan siswa. Siswa lebih mengenal lebih tentang tulisan dan lisan di sekitar, menambah wawasan bahasa Arab tentang bab ini, dan siswa mengenal dan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam menganalisa dan menyajikan hasil analisis pelafalan tersebut. Nah, segitu penjelasan dari saya tentang kompetensi dasar komunikasi inti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.